Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang medan magnetik pada kawat melingkar berarus listrik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah kawat melingkar pembawa arus disebut juga dengan kumparan yang memiliki jari-jari R. Kita akan menentukan kuat medan magnetik di titik P yang berjarak X tegak lurus dari pusat kawat yaitu titik O. Karena kita menggunakan hukum Biot-Savart, maka pertama kita menunjukkan atau menggambarkan terlebih dahulu vektor elemen dari kawat yaitu ds dan vektor satuan R yang menuju titik P seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kedua vektor saling tegak lurus. Jadi vektor elemen dari kawat ds dan vektor satuan R yang menuju titik P itu saling tegak lurus. Maka besar perkalian silang antara kedua vektor ini yaitu ds dan R itu sama dengan besar dari ds ya. Karena besar dari vektor satuan sama dengan 1. Selanjutnya elemen panjang ds di sekitar kawat berada pada jarak R yang sama dari titik P. Maka dari gambar kita peroleh X dan jari-jari dari kawat itu saling tegak lurus. Maka kita dapatkan R kuadrat sama dengan jari-jari kawat kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Oleh karena itu dengan menggunakan hukum Biot-Savart, besarnya medan magnetik dB akibat elemen kawat sepanjang ds adalah dB sama dengan mu 0 I per 4pi kali besar dari perkalian silang antara vektor ds dan R dibagi dengan R pangkat 2. Karena besar dari ds kali R itu adalah ds dan R pangkat 2 atau R kuadrat itu sama dengan jari-jari dari kawat kuadrat ditambah X pangkat 2 atau X kuadrat, maka dB nya itu kita bisa tuliskan mu 0 I ds per 4pi kali X pangkat 2 plus R pangkat 2. Jika seluruh kontribusi ds atau sepanjang lingkaran loop dijumlahkan, maka kita peroleh kontribusi arah sumbu Y saling menghapuskan atau saling menghilangkan. Maka medan magnetik di titik P pada arah sumbu Y itu sama dengan 0. Karena medan magnetik di sumbu Y itu sama dengan 0 atau BY sama dengan 0, maka untuk menghitung medan magnetik di titik P kita cukup mengintegralkan dBx saja atau cukup menghitung medan magnetik di sumbu X. Karena dBx sama dengan dB cos theta ya. dBx berarti dB cos theta. Sedangkan dBy itu sama dengan dB sin theta. Maka Bx-nya sama dengan integral tertutup dari dB cos theta. Kita substitusikan dB-nya ke dalam integral dan mu 0 I per 4pi adalah suatu konstanta, maka kita bisa keluarkan dari integral. Maka kita dapatkan Bx sama dengan mu 0 I per 4pi integral tertutup dari cos theta per X pangkat 2 plus R pangkat 2 ds. Kita harus mengambil integral dari seluruh bagian kawat atau kumparan. Theta, X, dan R adalah konstanta untuk semua elemen kawat dan cos theta sama dengan R per akar dari X kuadrat plus R kuadrat. Maka kita dapat tuliskan Bx sama dengan mu 0 I kali R per 4pi kali X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 kali integral tertutup dari ds. Karena integral tertutup dari ds itu sama dengan keliling dari kawat atau keliling dari lingkaran ya, sama dengan 2pi kali R, maka kita dapatkan medan magnetik di titik P diberikan oleh
Bx sama dengan mu 0 I kali R pangkat 2 per 2 kali X pangkat 2 plus R pangkat 2 pangkat 3 per 2. Medan magnet di pusat kumparan berarti pada X sama dengan 0, maka tepat di titik O itu besarnya sama dengan B sama dengan mu 0 kali I per 2 kali R. Sedangkan medan magnet pada titik P, jika X-nya sangat besar dari jari-jari kumparan atau jari-jari kawat, itu sama dengan mu 0 kali I kali R pangkat 2 per 2X pangkat 3. Medan magnetik akibat busur kawat di titik pusat O diberikan oleh B sama dengan mu 0 kali I per 4pi kali theta per R, dengan theta dinyatakan dalam radian. Jika ada N kumparan, maka medan magnetik di pusat kumparan diberikan oleh B sama dengan N kali mu 0 kali I per 2 kali jari-jari dari kumparan. Untuk menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar berarus, kita gunakan aturan tangan kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Saat keempat jari tangan kanan Anda melengkung ke arah arus, ibu jari tangan kanan akan menunjuk ke arah medan magnet B. Pada bagian berikut kita akan mempelajari tentang kumparan Helmholtz. Gambar menunjukkan dua kumparan koaksial dengan jari-jari yang sama, sehingga jarak antar pusatnya sama dengan jari-jari dua kumparan tersebut. Jadi jarak dari titik O ke O1 adalah R, dan jarak dari titik O ke O2 juga R. Kumparan ini digunakan untuk mendapatkan medan magnet homogen atau seragam dari jarak dekat yang diperoleh antara kedua kumparan. Pada titik O atau pada titik tengah aksial dari kedua kumparan tersebut, medan magnet dinyatakan sebagai B sama dengan 8 kali mu 0 kali N kali I per 5 akar 5. Perangkat yang prinsip kerjanya berdasarkan pengaturan ini yang menggunakan medan magnet homogen disebut galvanometer Helmholtz seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, pada bagian berikut kita akan membahas soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebatang kawat dilengkungkan seperti gambar. Kuat medan magnetik di pusat lingkaran jika jari-jari lingkarannya 8,28 cm adalah, pada soal diketahui jari-jari lingkarannya R sama dengan 8,28 cm atau 8,28 kali 10 pangkat minus 2 meter. Seperti yang terlihat dari gambar, ketika dilengkungkan, medan magnetik di pusat lingkaran diakibatkan oleh dua kawat. Yang pertama, kawat lurus berarus 7 ampere dan kawat melingkar berarus 7 ampere juga ya. Itu kawat 2 misalnya, itu kawat melingkar. Misalnya titik pusat lingkaran adalah titik P. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah medan magnet akibat kawat lurus berarus yaitu kawat 1 itu masuk bidang kertas, maka kita beri simbol silang ya, dan besarnya B1. Sedangkan untuk kawat melingkar berarus, arah medan magnetiknya juga masuk menembus bidang kertas, maka kita beri tanda silang dan besarnya B2. Sehingga total kuat medan magnetik di titik P atau di pusat lingkaran itu BP sama dengan B1 tambah B2, dan pasti masuk bidang kertas karena kedua B ini yaitu B1 dan B2 sama-sama masuk bidang kertas ya. Dengan besarnya B1 sama dengan mu 0 kali I1 dibagi 2pi kali A. Dengan A ini adalah jarak dari kawat lurus ke titik P. Jadi A sama dengan R.
dari gambar kita ketahui A sama dengan jari-jari lingkaran. Maka kita bisa tuliskan mu0 kali I1 nya itu adalah I dibagi dengan 2pi kali R. Sedangkan B2 sama dengan B2 nya sama dengan mu0 kali I2 dibagi 2R, atau sama dengan mu0 kali I2 nya juga sama dengan I dibagi dengan 2R. Maka B di titik P sama dengan mu0 I per 2πr ditambah mu0 I per 2R, atau sama dengan mu0 I per 2R kali 1 tambah 1 per pi. Maka kita masukkan semua nilai I dan R, maka kita dapatkan BP nya sama dengan mu0 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I nya 7 bagi 2 kali 8,28 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1 plus 1 per pi. Ini sekitar 7 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Kita gambar sebuah kawat berbentuk busur lingkaran mengalir arus listrik 6 ampere. Jika jari-jari lingkaran itu 10 cm, kuat induksi medan magnet di pusat lingkaran, yaitu titik O, adalah. Pada gambar menunjukkan busur lingkaran dengan sudutnya theta itu sama dengan 360 derajat kurang 60 derajat, yaitu 300 derajat. Maka tetanya dinyatakan dalam radian. 300 derajat ini itu sama dengan 5pi per 3 radian. Maka medan magnet di titik O itu kita gunakan rumus mu0 kali I bagi 4pi kali theta per jari-jari dari lingkaran, sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I nya 6 ampere dibagi 4pi kali tetanya harus dalam radian, berarti 5pi per 3 dibagi jari-jarinya 10 cm, berarti 0,1 meter. Maka B0 nya kita dapatkan, ini coret, tinggal ini 2 kita coret, maka kita dapatkan sekitar 10pi kali 10 pangkat minus 6 Tesla, atau B di titik O nya sama dengan pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi jawabannya C. Oke, untuk soal yang ketiga, suatu pengantar ditepuk sedemikian sehingga bentuknya seperti tampak pada gambar. Titik P adalah pusat kedua busur lingkaran. Tentukan besar induksi magnetik di titik P jika tetanya 60 derajat, kuat arusnya 6 ampere, A nya sama dengan 5 cm dan B nya sama dengan 10 cm. Misalnya kawat pada busur yang kecil adalah kawat 1 dan pada busur besar kawat 2. Dan medan magnet yang dihasilkan untuk kawat 1 ya, untuk kawat 1 itu sama dengan BP1, sama dengan mu0 kali I dibagi 4pi kali theta per R, dengan tetanya ini sama dengan 60 derajat. 60 derajat kalau dinyatakan dalam radian maka pi per 3 radian. Maka kita bisa tuliskan BP1 sama dengan
mu 0 kali I bagi 4pi kali 1/3 pi dibagi R-nya itu sama dengan A. Yang kita coret, maka kita dapatkan mu 0 kali I bagi 12A. Arah BP1 dengan menggunakan aturan tangan kanan ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan, BP1-nya menembus masuk bidang kertas, berarti tanda silang. Artinya menembus masuk bidang kertas. Untuk kawat kedua BP2 ya, medan magnet yang dihasilkan adalah BP2, itu sama dengan mu 0 kali I per 4pi kali theta per R, atau sama dengan mu 0 kali I bagi 4pi kali 1/3 pi bagi R-nya B ya. Maka ini sama dengan mu 0 I per 12B. Dengan aturan tangan kanan, arahnya, arah BP2 di titik P itu adalah menembus keluar bidang kertas, berarti tanda titik, menembus keluar bidang kertas. Jika kita ambil tanda arah menembus masuk bidang kertas ini sebagai positif ya, tanda positif, maka arah menembus keluar bidang kertas sebagai tanda negatif ya, kita misalkan sebagai tanda negatif. Dan medan magnetik total akibat kedua busur lingkaran ini di titik P, kita bisa tuliskan BP sama dengan BP1 tambah BP2 ya. BP1 tambah BP2 itu sama dengan BP1 karena bertanda positif tambah minus BP2. Maka BP sama dengan BP1 nya mu 0 I per 12A kurang mu 0 I per 12B, atau sama dengan mu 0 I per 12 kali 1 per A kurang 1 per B. Maka B di titik P nya sama dengan mu 0 nya kita masukin 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I nya 6 ampere dibagi 12 kali A nya 5 cm ya, berarti 1 per 5 cm itu 0,05 meter kurang 1 per 10 cm berarti 0,1 meter. Ini kita coret, maka 2, kita dapatkan BP nya sekitar 2pi kali 10 pangkat minus 6T, minus 6 Tesla ya. Karena bertanda positif, maka medan magnet total di titik P akibat kedua kawat arahnya menembus masuk bidang kertas ya, bertanda silang. Oke, kita lihat soal yang keempat. Kawat seperempat lingkaran dengan jari-jari 3 cm dialiri arus 6 ampere. Besar induksi magnet pada pusat lingkaran adalah, misalnya pusat lingkaran itu adalah titik O ya. Karena seperempat lingkaran maka sudutnya tetanya adalah 90 derajat, itu sama dengan setengah pi radian. Diketahui kuat arusnya 6 ampere dan jari-jari R-nya 3 cm atau 0,03 meter. Maka dengan menggunakan rumus B di titik O sama dengan mu 0 kali I bagi 4pi kali theta per R sama dengan mu 0 kali I per 4pi kali tetanya setengah pi bagi R, atau sama dengan
B di titik O nya sama dengan mu 0 kali I per 8R itu sama dengan, kita masukin nilainya, mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I nya 6 bagi 8 kali R nya 0,03 meter. Maka ini sama dengan sekitar pi kali 10 pangkat minus 5 ya, pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang keempat. Untuk dua kawat yang dilengkungkan dan disusun membentuk lingkaran seperti gambar, kuat medan listrik di titik O adalah titik kali mu 0 kali I per 2R. Untuk kawat yang dilengkungkan seperti gambar, nampak ada dua kawat yang satu ya, kawat 1 dan kawat 2, masing-masing mempunyai kuat arus 6I dan 2I. Kuat medan listrik akibat kawat 1 di titik O adalah B1 ya, dengan arahnya menggunakan aturan tangan kanan, berarti menembus keluar bidang kertas, sedangkan B2 ya, arahnya menembus keluar bidang kertas juga ya di titik O, berarti sama-sama menembus keluar bidang kertas, ini B2. Maka medan magnet di titik O akibat kedua kawat adalah B1 dengan arahnya menembus keluar bidang kertas ditambah B2 arahnya menembus keluar bidang kertas. Untuk B1 ya, besarnya B1 kita cari dengan menggunakan rumus mu 0 kali I1 dibagi 4pi kali theta 1 per R1 ya, dengan I1 nya sama dengan 6I, theta 1 nya itu sama dengan 270 derajat ya, atau 3/4 lingkaran itu sama dengan 270 derajat, sama dengan 3/2pi. Berarti B1 nya sama dengan mu 0 kali I1 nya 6I dibagi 4pi kali theta 1 nya itu kita ganti dengan 3/2pi dibagi R1 nya itu R kecil. Maka ini sama juga dengan B1 nya sama dengan 9 mu 0 kali I bagi 4R ya. Ini menembus keluar bidang kertas. Untuk kawat yang kedua yaitu B2 nya sama dengan mu 0 kali I2 dibagi 4pi kali theta 2 bagi R2, dengan I2 nya itu sama dengan 2I, theta 2 nya sama dengan 90 derajat atau 1/4 lingkaran, itu sama dengan setengah pi. Maka B2 nya sama dengan mu 0 kali 2I dibagi 4pi kali setengah pi bagi R kecil. Ini sama dengan mu 0 kali I per 4R. Ini juga menembus keluar bidang kertas. Maka kita dapatkan medan magnet total di titik O atau di tengah lingkaran itu sama dengan 9 mu 0I per 4R ditambah ya, karena sama-sama menembus keluar bidang kertas maka kita jumlahkan, itu sama dengan mu 0I per 4R
maka BO nya sama dengan 10 per 4 mu 0 I per R ya, atau sama dengan kita bisa tulis 10 per 2 kali mu 0 R mu 0 I per 2R, atau B di titik O sama dengan 5 kali mu 0 I per 2R. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Dua utas kawat dibengkokkan membentuk setengah lingkaran dengan jari-jari A seperti yang ditunjukkan. Jika setengah lingkaran yang atas memiliki hambatan 2R dan yang bawah memiliki hambatan R, medan magnet di titik pusat lingkaran dinyatakan dalam I adalah, misalnya titik pusat lingkaran itu adalah titik O, dan kawat atas adalah kawat 1 dan kawat bawah adalah kawat 2. Untuk kawat 1, yaitu kawat atas, medan magnet di titik O akibat kawat 1 itu adalah B1, sama dengan mu 0 kali I1 per 4pi kali theta 1 per R1. Ingat bahwa theta 1 sama dengan theta 2 karena setengah lingkaran, ya berarti 180 derajat. Ini sama dengan pi radian. Dan R1 sama dengan R2 sama dengan I. Maka kita dapatkan B1 nya sama dengan mu 0 kali I1 bagi 4pi kali theta 1 nya itu adalah pi bagi R1 nya itu adalah A. Maka B1 nya sama dengan mu 0 I1 per 4A. Menurut aturan tangan kanan, arah medan magnet di titik O akibat kawat atas, yaitu kawat 1, adalah menembus masuk bidang kertas ya. Maka tanda silang ini B1. Berarti arahnya menembus masuk bidang kertas. Dan untuk kawat 2, medan magnet yang dihasilkan di titik O itu adalah B2 sama dengan mu 0 kali I2 per 4pi kali theta 2 per R2 sama dengan mu 0 I2 per 4A. Dengan aturan tangan kanan, maka B2 berarah menembus bidang kertas tapi arahnya keluar. Jadi arah keluar bidang kertas. Jadi ini B2 berarah keluar bidang kertas. Maka medan magnet total di titik O itu sama dengan B1 yang berarah menembus masuk bidang kertas ya, ditambah B2 yang berarah menembus keluar bidang kertas. Yang berikutnya kita cari berapa besar I1 dan I2. I1 dan I2, berapa besar I1 dan I2. Misalkan kedua ujung kawat ini dipasang dengan beda potensial ya, dia pasang dengan beda potensial V, beda potensial sumber ya, atau suatu sumber dengan beda potensial V. Maka kita bisa tuliskan V1 itu potensial pada kawat atas itu sama dengan potensial pada kawat bawah, yaitu V2 sama dengan V. Kenapa? Karena kedua kawat ini tersusun paralel ya, karena paralel. Maka R totalnya sama dengan R paralel, atau hambatan paralel itu sama dengan 2R kali R bagi 2R tambah R, itu sama dengan 2/3R. Maka I total pada rangkaian itu sama dengan V per R total. Maka V nya sama dengan I kali R total ya, itu sama dengan 2/3 I kali R, 2/3 I kali R. Maka I1 nya sama dengan V per R1 ya, I1 nya sama dengan V per R1, berarti 2/3 I kali R per R1, R1 nya 2R, maka ini 2/3 IR per R1 nya 2R, maka ini sama dengan
I1-nya sama dengan I per 3 ya. Sedangkan I2-nya sama dengan V per R2. Sama dengan 2 per 3 IR bagi R2-nya itu adalah R. Maka ini 2 per 3 I. Maka kita dapatkan B di titik O itu sama dengan B1 yang arahnya menembus masuk bidang kertas. Misalnya arah menembus masuk bidang kertas itu bertanda positif ya. Berarti arah yang menembus keluar bidang kertas itu bertanda negatif. Maka B di titik O itu sama dengan B1 minus B2. Dengan B1-nya adalah mu 0 kali I1-nya I per 3 dibagi 4A kurang mu 0 kali I2-nya adalah 2 per 3 I per 4A. Nah, kita dapatkan B di titik O-nya itu sama dengan minus mu 0 kali I per 12A. Tanda minus menunjukkan bahwa B di titik O atau medan magnet yang dihasilkan dari dua kawat di titik O itu menembus keluar bidang kertas ya. Menembus keluar bidang kertas.